Perdana ngewarung Padang di Samarinda. Hai Mama, Assalamualaikum. Semenjak di Samarinda, kita itu sering melewati satu rumah makan Padang, lalu menjadi perhatian kita, ngurus-ngurus berkas, harus ke Kanwil atau ke Kemenak. Itu kan melewati rumah makan Padang ini. Terus kita ngomong deh, nanti sekali-sekali kita icip ya, makan di sini. Nah, hari ini kita icipin makan di rumah makan Padang ini. Tidak ada darah Padang di dalam diri kami berdua, tapi sekali-sekali selalu ada bikin kangen ini, pengen makan nasi Padang. Sejak babah kuliah, babah cerita kalau misalnya lagi pengen makan enak dan pas ada rezeki, pilihnya beli nasi Padang yang tidak makan di tempat, tergolong murah, kemudian yang selengkap nasi Padang ini. Katanya sih ada sejarahnya kenapa kalau kita beli nasi Padang dibungkus bawa pulang tidak makan di tempat, itu nasinya akan dikasih lebih banyak daripada kita makan di tempat. Makan nasi Padang di warungnya, apalagi dengan disajikan seperti ini, bikin hilap loh. Apalagi dengan tampilan-tampilannya yang menggugah selera seperti yang kami makan ini, gulai singkong, gulai ayam, dan ampela sambal mata. Overall, not bad lah. Apalagi nasinya, saya suka. Tapi kalau sambalnya agak asinan, saya lebih suka sambal Padang yang biasa kami beli di Berau. Perdana sih makan Padang yang disajikan seperti ini, karena biasanya di Berau saat sekali-sekali kangen makan nasi Padang, paling kami beli bungkus terus makan di rumah. Nah juga itu, waktu kangen makan nasi Padang, pas liburan di Banjar, kami nyobain nasi Padang yang di Banjar, tapi kayaknya kurang cocok, ada manis-manisnya, karena sudah rekam di otak kami kalau masakan Padang itu kan lebih ke gurih. Beda kalau pas lagi makan makanan khas Banjar, wajib itu harus keluar rasa manisnya karena memang cocok dengan makanan khas Banjar yang identik dengan manis. Pernah itu, setelah Idul Adha beberapa tahun yang lalu, lagi ada stok daging, terus kami sama-sama belajar bikin rendang Padang. Masaklah itu pakai bumbu-bumbu yang dicari di Google, tapi hasilnya bilang babah, ini bukan rasa rendang Padang. Rasanya enak, tapi lebih mendekati ke masakan masak tuh hulu sungai dengan aneka keribetannya bikin ini rendang. Kalau sama-sama teman sih masaknya ya ramai aja, tapi kalau sendiri kayaknya saya angkat tangan. Kayaknya ketika lihat status teman dia punya stok bumbu Padang yang dibikin sendiri, surprise dong, hebat sekali dia. Karena kan bumbu rendang itu harus dimasak lama, harus penuh kesabaran. Jadi saya putuskan saya masuk tim emak-emak yang masak simpel saja lah. Kalau lagi pengen makan-makan yang ribet seperti ini, ya kita beli saja. Alhamdulillah punya suami yang makannya simpel aja. Dimasakkan dan dihidangkan ikan goreng plus cacapan saja, oke. Dimasakkan ikan rebus plus sambal dan sayur rebus, oke juga. Tidak mesti yang harus beraneka macam lauk pauk dan sayur-sayuran. Dari pasu ini saya belajar untuk tidak keras pada diri sendiri. Kalau lihat orang lain pintar masak, tapi kita bukan skill memasak, tak perlulah kita memaksakan diri untuk seperti orang tersebut. Toh itu bukan keahlian kita untuk bisa memasak aneka makanan yang ribet, dan kita pun saat memasak tidak menikmatinya karena bukan skill dan hobi kita. Yang penting kewajiban memasak, menyediakan makanan buat keluarga itu sudah terpenuhi. Jadi tugas saya di rumah lebih kepada memastikan bahwa anggota keluarga kenyang, tidak kelaparan setiap harinya, menyediakan makanan, menyediakan cemilan, dan memastikan bahwa baju-baju anggota keluarga di rumah bersih dan rapi untuk dipakai kembali. Memastikan semua area rumah bersih. Kalau semua sudah beres, bahagialah kita. Dulu pernah di keadaan yang memaksakan diri, berpikir bahwa semua pekerjaan harus dikerjakan sendiri, baik mencuci, memasak yang harus wah, terus semuanya dilakukan sendiri. Akhirnya kan tidak happy. Pas kecapean, uring-uringan minta dibantu suami, padahal tidak semua tipikal suami itu bisa membantu pekerjaan istri. Tapi yakinlah, karena kita perempuan pasti ada naluri perempuan yang ingin sekali-sekali memasak yang istimewa, ingin mencoba masakan-masakan yang tidak biasa kita masak. Itu naluri kita memang. Jadi saat sekali-sekali pengen makan yang istimewa, bikin sendiri, ya kita bikin, tapi tidak memasakkan diri. Dan sekarang saya tahu hobi saya adalah meneliti karakter manusia, lebih-lebih anak-anak dan remaja. Karena itu kalau di rumah tidak banyak yang bisa diteliti, makanya saya harus mengajar biar melihat banyaknya aneka karakter orang-orang yang ada di bumi ini. Seluas bumi dong, ya sekitaran sekolah. Bismillah, semoga selalu menjadi orang yang bisa bermanfaat.